Untuk dari penelitian saya itu memiliki dua jenis sungai, yaitu influent dan effluent. Anomali apa yang mungkin bisa saudara opinikan itu? Jadi memang harus berdasarkan data lapangan. Yang terakhir mungkin di peta geomorfo mungkin ditambahkan MAT sama apa? Dari data muka air tanah yang ada, faktor apa yang mendasari saudara mengambil geomorfo tersebut? nah untuk pengambilan data elevasi di sungai Kasihan dan berbeda Pak untuk musim kemarau dan musim penghujan. Oke, terima kasih Pak Septian untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Ellen, jadi saya kilat ini sana saya tidak punya data, hanya berdasarkan ini hasil PPT-mu yang singkat. Kalau nggak salah judulmu itu tentang penentuan jenis sungai, kan? Berdasarkan pemetaan air tanah. Pertanyaannya ini aja dulu, Ellen, kenapa harus di Sungai Sudu? Karena ada banyak sungai di Kulon Progo. Kenapa harus Sungai Sudu? Ada apa ya dengan Sungai Sudu? Silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dina, mengapa saya mengambil pada Sungai Sudu itu, sebenarnya saya melihat untuk lokasi penelitian saya itu sudah ya begitu cukup kompleks ya Bu, karena di situ ada perbukitan di sisi sisi barat Sungai Sudu, dan untuk sisi timurnya itu ada dataran begitu Bu. Jadi memang lokasi itu cukup kompleks gitu Bu. Iya, saya lihat morfologi ya. Untuk perbukitan tuh ada yang di sebelah kiri, yakni di sebelah barat. Kemudian dataran dan sungaimu kayaknya di bagian tengah memotong antara perbukitan sama daratan. Dataran. Ya, daerah datar. Itu selain itu ada lagi terkait morfologi. Selain morfologi ada lagi. Kenapa harus Sudu? Apa yang kamu tonjolkan dengan Sudu itu? Apa spesialnya Sudu itu hingga seorang Ellen itu mengkaji Sudu? Jadi kalau orang bertanya tentang Watupuro kan banyak, Sungai Kalisonggo kan banyak. Tapi kalau Sudu di Kulon Progo, otomatis akan ingat Ellen. Nah, kenapa harus Sudu? Tuh. Saya lebih tertarik karena lokasinya itu Sungai Sudu itu seakan-akan terhimpit oleh dataran dan perbukitan begitu Bu. Oke. Menjadi sebuah keunikan tersendiri begitu Bu, karena itu lokasinya cukup kompleks untuk dilakukan sebuah penelitian Bu. Oke, itu satu. Kemudian dengan mengetahui jenis sungai, kamu pengen ngapain sih? Manfaatnya untuk apa? Pengen apa? Setelah tahu jenis sungai, terus untuk apa? Dari jenis sungai yang udah diketahui itu sebenarnya punya beberapa manfaat gitu Bu, untuk warga sekitar juga, seperti halnya dari jenis sungai yang didapat, misal influent atau effluent atau mungkin kedua-duanya itu sebenarnya memiliki seakan-akan peran untuk kita bisa mengetahui gitu pola penyebaran air tanahnya seperti apa, lalu ada kemungkinan daerah yang titik pencemaran dari aliran tersebut begitu Bu. Jadi seakan-akan juga pencemaran itu mungkin bisa diketahui gitu Bu, dari jenis sungai tersebut. Oke, ini untuk mitigasi ya. Coba saya ditunjukkan yang mana yang effluent, yang mana yang influent dari
analisis zonasinya yang mana yang effluent, zonasi mana yang influent. Karena saya tidak menemukan batas antara effluent sama influent. Ya, untuk Ini hanya untuk bukti kuat. Oke, ini bukti kuat, tapi ini masih abu-abu. Kau belum menarik batas seperti batas satuan. Ini batu pasir, ini batu lempung. Kan sama-sama sedimen, tapi yang mana lempung, yang mana pasir. Ini sama-sama muka air sungai, tapi yang mana effluent, yang mana influent. Kalau memang itu peruntukannya untuk warga, iya. Baik itu ketinggian muka air tanah, baik itu sumur pada saat periodik ataupun musim kemarau, baik itu terkait pencemaran nantinya. Coba saya ditunjukin yang mana influent batasnya. untuk batas influen dan effluennya dari litologi memang tidak dibatasi begitu Bu. Tapi untuk saya sendiri itu sekiranya menunjukkan untuk arah aliran yang di bagian mana sih yang merupakan influen dan effluennya begitu Bu. Untuk yang influen sendiri itu di bagian atas kiri Bu, yang barat daya begitu Bu. Mungkin seperti itu Bu jawaban saya Bu. Masih belum menjawab Pak Ellen, karena kamu judulnya pemetaan air tanah penentuan jenis sungai berdasarkan pemetaan air tanah. Otomatis kan konturnya kontur muka air tanah. Setelah tahu kontur muka air tanah, otomatis kamu juga bisa menentukan dan juga kayaknya punya titik banyak deh. Ya, saya hanya print screen aja karena saya tidak ada dikasih kamu draft. Ini mahasiswa wali saya yang paling ini deh, nggak kasih saya draft gimana ini Pak. Ya gitulah. Speechless saya. 17 titik pengukuran sumur. Nggak main-main 17 titik. Kemudian 7 titik muka air sungai. Kemudian 7 data geomorfologi dan 7 data likitologi. Semua ini primer atau sekunder? Ada sekundernya di sini. Ini pengukuran secara primer Bu, secara langsung. Otomatis bisa lah kamu mengukur dapat kontur muka air tanah. Biasanya bisa tahu dong apa itu effluent dan influent, dan biasa dengan Pak Septian itu kayaknya terakhir terkait effluent itu Bawono ya Pak ya. Ini ending pointnya. Saya masih ingat itu tren seminarnya ini terulang lagi polanya ya. Ini effluent sama influent. Cuman yang mana batasnya yang effluent sama influent, karena beda nanti untuk pencemaran sungai kasusnya terkait ini zonasinya. Jadi untuk mitigasi kamu bisa potong administratif, RT ini rentan terhadap ini, RT ini rentan terhadap ini. Kalau memang itu manfaatnya loh, saya belum bahas yang geologi, saya baru bahas pemanfaatan dan latar belakangnya. Kira-kira bisa tahu nggak ya di mana batasnya ya? Karena ending point-nya cuma effluent dan influent, otomatis kan betapa krusialnya seminar ini terkait effluent dan influent. Iya toh? Karena ending point-mu tidak mencantumkan yang lain, jadi saya tanya ini, saya ke sini. Coba bisa nggak dari Ellen menunjukkan itu? Ini kebo buta ya. Untuk menunjukkan batasnya dari litologi begitu ya Bu. Itu sebenarnya cukup ya, mungkin bagi saya agak sulit ya Bu, soalnya Effluent itu artinya apa tuh? effluent itu yang mengisi air sungai Bu, jadi air tanah yang menyuplai air sungai Bu. Nah itu bisa diketahui dari apa? Ketinggian tuh. Dari ketinggian Bu. Litologi sama juga bisa, tapi kan porositasnya berbeda, itu juga bisa. Nah, memang nggak ke situ, tapi kamu punya data ketinggian tadi dari 17 titik pengukuran sumur yang saya lihat kamu tadi ngambil pakai baju merah Corsa itu kan, itu bisa dicocokkan dengan kontur muka sekarang, kontur sekarang dengan kontur ini, kontur air tanahmu. Oke, itu nanti. Sekarang saya ke geologi. PR-nya saya pengen zonasi ya, zonasi. Karena kau punya 2 tipe. Otomatis yang dijual dari seminarmu ini, kalau memang kamu
ending point-nya just effluent sama influent. Yang dijual tuh hanya zonasi itu saja. Sebelah sini yang effluent, sebelah sini yang influent untuk warga. Kamu itu yang ending point yang apa goalmu tuh itu. Jadi itu PR-mu. Kemudian saya mau tanya terkait materi sedikit aja untuk geologinya, ya. Ini sudah ada peta apa ini? Peta lintasan. Sudah ada peta geomorfologi. Sudah ada peta geologi ada nggak? Saya terlewat apa tadi? Untuk peta geologinya tidak ada tuh. Tidak ada. Pakai itu ya kayaknya pakai kesebandingan ya di awal ya tadi ya. Iya, Oke. sebenarnya. Kemudian yang saya mau nanya ini judulnya tadi apa? Penentuan jenis sungai. Menurutmu, jenis sungai itu bisa dibagi berdasarkan apa aja? Geologi saya masuk konsep dulu. Penentuan jenis sungai. Penentuan jenis sungai. Ini judulnya loh. Judulnya. Selain effluent dan influent, sebenarnya jenis sungaimu tuh itu kan berdasarkan tadi ya, ketinggian tadi, ada hubungannya dengan kontur saat ini. Selain itu, ada lagi nggak klasifikasi jenis sungai? Hubungan dengan musim tadi apa? Hubungan dengan musim tadi disebutmu tadi kamu. Hubungan dengan musim itu suplai air tanah ya, Bu. Periodik, kamu kan nyebut itu ada yang periodik, ada yang terbagi 3 ya, non periodik, satu lagi ada. Nah itu, jadi saat kamu mengambil air tanah di musim kering kebetulan dan saat kamu bilang ada terus sepanjang musim, berarti dia termasuk jenis sungai apa? Periodik atau bukan? Periodik, Bu. Periodik itu kan berkala. Kalau kau punya statement terakhir tadi itu ada sepanjang masa, artinya bukan sepanjang masa ya Pak ya, apa sepanjang musim, artinya apa? Sepanjang tahun. Apa sepanjang itu? Sepanjang jalan kenangan. Itu checkpointnya untuk itu. Kemudian berikutnya lagi, kayaknya kau tadi bahas sama Martin, kalau saya panggilnya Ryan ya, kalau Pak Cetnya panggilnya Martin, itu kan bahas terkait ada statement terkait morfologi. Nah, morfologi itu saya hubungkan, kamu juga ngambil karena benda alam kan, saya hubungkan dengan jenis sungaimu. Ada morfologi apa? Morfologi sungai itu apa aja berdasarkan kelompoknya, tipe sungai? Morfologi yang saya ambil di Bukan morfologi sungai, morfologi kan morfologi sungai ini morfologi sungai. Karena kau bahas sungai, berarti kau memahami tipikal sungaimu. Si Sudu ini tadi, apakah dia straight, lurus, apakah dia apa itu berkelok meandering, kayaknya sedimen ya? Apakah dia braided stream menganyam, teranyam, atau dia apa satu lagi tuh anastoming, anastoming dia bercabang. Nah, saat kamu sudah tahu morfologi sungaimu, sudumu ini di lokasi penelitianmu, ya bagian dari sudu mana? Atas, hulu, tengah, atau hilir. Gitu. Jadi, pahami dulu sudunya itu termasuk jenis sungai apa. Kemudian dari bagian sungai itu, kau masuk di bagian mana? Seandainya dia anastoming gitu ya. Anastoming kan bentukmu kayak gini, agak miring ya. Itu bagian yang hulu, tengah, atau hilir. Kau juga cek bisa kontrol itu berada pada jenis ini, litologimu. Kan itu plastik ya, rounded ataupun dia angular. Seperti itu, ada hubungannya. Karena ini saya bilang masuk ke geologi. Kemudian salah satunya lagi, ada sungai yang disebut resekuen, obsekuen, sama apa itu konsekuen, itu apa itu? Tidak ada pembahas itu kamu? tidak. Pola pengaliran juga nggak ada bahas pola pengaliran. Ini sebenarnya bagian dari pola pengaliran apa untuk sudu ini? Untuk pola pengaliran itu saya tidak bahas karena memang
untuk lokasi saya ini Nggak bisa, tidak bisa gitu. nggak bisa. Saya bilang bagian kan tadi, sebenarnya bagian dari apa? Bagian dari apa namanya? Bagian dari pola pengaliran apa? Makanya saya bilang karena ini tipe apa? Jenis sungai. Ya, berarti kamu mengambil apapun itu subjeknya untuk studi, kau pahami objekmu. Karena ini aktormu itu adalah sungai, objekmu itu sungai, kau pahami karakternya secara regional sama secara lokal. Kau mapping juga begitu, mencari emas. Nggak mungkin kamu hanya di couplingmu, tetapi konsep pemahamanmu regional, iya kan? Nanti kamu akan tahu tipenya apa, jalur untuk mineralisasinya, kenapa bisa hadir di situ, ya hingga kamu yakin ada di titik itu. Jadi tetap lokal kamu ada coupling untuk tanggung jawab, tapi mindsetmu tetap regional, ada apa di daerah itu. Ini saya sampaikan untuk mengantarkan kamu nanti ke skripsi Ellen, soalnya tulisannya Ryan. Nah, itu. Jadi, oke, saya sudah appreciate kau judulnya terkait apa ini jadi sungai berdasarkan mapping air tanah ya. Kemudian sudah dapat observer insequence, kemudian ada detail untuk apa itu data, ada banyak untuk data primer. Tentu banyak ini untuk sebuah seminar, sungguh appreciate, kemudian kau lengkap sampai ke peta lintasan, peta geomorfologi, analisis, dan juga saya melihat kau mungkin suka terkait bentang lahan, jadi ada dasar yang mendasari itu, dan ini juga untuk sosial masyarakat ending point-nya, jadi memang harus dijaga rule-nya hingga saat orang bertanya terkait, Mas, iya kalau misalnya kamu ketemu warga Sungai Suduki, kira-kira bagaimana ke depan? Bisa tercemar atau enggak? Nah, kamu cek di hulunya. Hulu dari Sudu itu ada apa? Nah, kamu bagian dari mananya? Kalau misalnya dia meandering, anastomi, segala macamnya. Itu ya, karena kita masih main di permukaan. Itu aja dari saya. Untuk Ellen, semoga ini bisa cepat karena setelah ini tadi membahas ya, dia sudah membahas karena saya sebagai dosen wali bisa cepat kamu revisinya. Semoga Juni ini selesai, hingga Juli itu kamu bisa fokus untuk skripsi. Kayaknya kamu skripsi tipe 2 ya, 2B ya, ada 2B ya, enggak? Mungkin bisa begitu juga. Nah, jadi bisa fokus ke skripsi setelah itu. Ya, itu aja dari saya. Pak Sep, saya kembalikan lagi ke Pak Septian. Oke, terima Ada kasih. nggak Pak? Ya, terima kasih Bu Dina sudah membahas yang cukup ciamik dan spesifik sesuai tampilan. Singkat saya cuma lihat di slide, saya nggak baca datanya, saya nggak bisa, saya nggak main angka hari ini karena saya nggak Oh, sering main tuh, Bu? Iya, biasanya kalau maju skripsi saya biasanya Bermain-main di ya, angka. Kenapa angkanya naik, kenapa angka di sini turun, saya belum nanya itu loh. Kenapa di titik ada 17 titik kan tadi, Iya. kenapa di misalnya titik 13 17 ini airnya tinggi muka air tanah sekian. Oke, Oh. itu aja, jadi semoga bermanfaat lah. Iya, jelas bermanfaat. Terima kasih. Ya, itu Mas Ellen Hendra tadi sudah diperdetail lagi sama Bu Dina, sebenarnya itu hal-hal yang urgent juga untuk kamu pahami tentang objek yang diteliti ya, termasuk tadi sungai. Tapi yang jelas sudah keluar kata appreciate itu melegakan Sudah pembimbing. sudah. Kita kalau saya ngomong appreciate itu sudah ya level aman lah ya. Tinggal nanti kamu revisi. Ya, ini ada beberapa catatan termasuk tadi dari Mas Martin, saya lupa tadi untuk menambahkan buktinya Mas Ellen. Buktinya tadi di perbukitan di 1 ada
pelapukan sama erosi. Kalau ada fotonya silakan dimasukkan, memperkuat Oh, baik Pak. memperkuat hasil simpulanmu di geomorfologi ya. Terus Iya Pak. kemudian yang urgent dari Budina tadi adalah minta zonasi batas ya. Oke. Ya, itu sebenarnya kan bisa dilihat dari datamu yang 17 apa? Ya, 17 sama yang 7 ini. Ya, MAT sama yang muka air sungai. Kira-kira di mana nanti titik sungainya yang lebih tinggi dari air tanahnya dibandingkan dengan titik yang mulai sungainya lebih rendah daripada air tanahnya. Kan air tanahnya sudah jadi kontur. Kamu bisa aja tarik garisnya di situ. Dan ini Biar kan, mudah dibaca ya, warga. ini kan kalau nggak salah di LP 3 atau 4 yang mulai berubah itu. LP yang muka air sungai. Karena yang di awal kan memang lebih tinggi itu. Yang 1 sama 2 saya nggak tahu yang 3 ini nanti apakah masuk yang lebih tinggi atau tidak. Nah itu kamu batasnya di situ saja bisa. Tinggal nanti kamu cocokkan aja nanti di konturnya masih lebih dari 8 lebih dari 90 atau tidak gitu. Karena yang paling dekat dengan sungai kan itu 90 ya. Nah nanti yang mulai di bawahnya 90 itu sudah beda zona atau tadi beda influence sama effluentnya. Ya itu ya Mas Ellen ya, nanti kamu tambahkan garis saja nanti di petanya, kemudian diberi keterangan sama ini apa ketinggian sungaimu juga belum banyak elevasinya karena ada variasi kan yang Iya Pak. di bawah ini baru tertulis yang 65,31. Nah yang di arah hulu belum, yang tengah juga belum. Itu nanti bisa membantu kenapa kok arahnya ada 2 gitu, terutama yang arahnya masuk ke air tanah supaya lebih meyakinkan pembaca bahwa di situ memang lebih tinggi sungainya, entah itu yang nanti 106 atau 97 nanti kan, itu masih lebih tinggi dari 90 yang 1 sama 2 ya. Terus kemudian sungai tadi ditanyakan di Bina berdasarkan kedudukan strektifnya itu bisa kamu tambahkan kalau memang ada data strektifnya, jadi masuk yang konsekuen, obsekuen, resekuen dan lain sebagainya. Terus juga jangan kebalik untuk menyebutkan yang tahunan atau musiman gitu ya. Ini musim kemarau kan katanya masih ada airnya, masih ada atau kering, Masih ada Pak, tapi ya memang menurun toh ininya, iya Pak, turun Pak. turun. Nah, nanti tinggal dicocokkan masuk yang mana. Jadi ya bisa dicocokkan dari regional nanti untuk penjelasan sungainya, termasuk mungkin pola alirannya kamu bisa generalkan juga, lihat secara lebih luas gitu ya, karena ini kan hanya sempit gitu ya. Terus kemudian sungainya ini sudah mau bermuara atau belum, karena di dekat situ sudah ada Sungai Progo, kalau nggak salah cuma beberapa 100 meter lagi itu sudah nyambung ke Progo atau ke yang sungai lainnya ya, kalau nggak salah itu. Kemudian tadi kaitannya untuk dikaitkan dengan beberapa hal tentang masyarakat, contohnya tadi Bu Dina menggambarkan untuk eksplorasi emas gitu ya Bu Dina ya, ada Mas Ellen, Mas Ryan, Mas Rifan dan yang lainnya ya. Itu Mas Septian. itu pentingnya di situ karena nanti tadi kamu nyinggung sampai ke pencemaran juga ya, meskipun itu masih cukup jauh, tapi ini juga bisa nanti arahnya seperti ini, misalnya arah aliran air tanah itu ternyata mendekati ke atau menuju ke permukiman misalnya kayak gitu. Maksudnya Bu Dina kan
Tadi Hmm. kalau dikaitkan ke mitigasi sampai ke situ. Oke, gitu Mas Helen Hendra. Kira-kira cukup jelas apa yang dibahas pada seminar kali ini? Atau ada yang belum jelas? Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau sudah mungkin kita bisa beri aplaus dulu secara virtual ke Mas Helen. Enggak ada yang, Selamat Ellen. yang lain ditunggu, yang belum. Yang udah silakan lanjut dan sudah ditunggu revisinya. Nanti revisinya ke pembahas satu dulu ke Mbak Oki, terus ke Mas Martin, ke Budina, baru ke saya. Dengan catatan yang tadi itu ya, termasuk mungkin nanti dari Pak Tulis juga ada catatan yang lebih lengkap pastinya. Oke, mungkin itu untuk seminarnya Mas Ellen. Mau revisi berapa tahun Mas? Bentar lagi Pak. Bentar lagi. Waktu Iya, geologi sih. bentar tuh 5 tahun juga bentar loh waktu geologi. Bulan ini selesai Pak, insya Allah Pak. Bulan ini tanggal 30 ya berarti. Dicoba Pak saya Pak. Jadi coba. Kalau mundur lagi nanti saya tinggal soalnya. Bulan Juli. Oke, biasanya 2 minggu, tapi monggo kalau bisa seminggu sudah sampai ke Budina bisa ke saya. Atau kalau ada yang belum jelas sebelum minta tanda tangan dari pembahas 1-2 sama Budina bisa konfirmasi lagi ke saya. Oke, untuk akhir pertemuan ini silakan bisa dibuka kameranya. Kita dokumentasikan dulu. Ini nggak masuk itu kan Pak? Enggak. Ada dong. Resiko ini. Mas, Silakan buka enggak kameranya. toh. Enggak toh? Enggak di bulan Katanya. ini, masih panjang antriannya. Silakan dibuka kameranya. Kita pober. Siap ya, 3, 2, 1. Oke. Bu Dina mau eksekusi? Cukup Bapak. Cukup ya. Ya, ada terlalu banyak ya, terlalu famous. Ini sudah euforia happy jadi nggak mau saya ganggu. Oke, ya. Oke, setelah ini saya masih bertugas lagi di forum yang berbeda, tapi ya terima kasih Bu Dina atas kehadirannya setelah bersusah payah masuk tadi ya, sudah membahas juga. April ini memang nggak bisa masuk ya kalau pakai email April. Ya, terima kasih juga Mbak Oki, Mas Rian, Mas Rifan, dan Mas Mbak yang lainnya. Sekali lagi selamat untuk Mas Helen Indra, ditunggu revisinya. Oke, tadi kita awali dengan berdoa dan ada baiknya pula kita akhiri dengan berdoa. Semoga yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilakan. Ya, cukup. Lagi terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam membawakan acara seminar pada pagi hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Selamat Helen. Ditunggu makan siang ya. Makan siang jangan kemana-mana. Tunggu olehnya.